guys, selamat datang di rembukan.com. Pada kali ini, kita akan membahas satu masalah yang masih banyak dirasakan, terutama di negara-negara berflower seperti di Indonesia. Masalah tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan nampaknya begitu familiar di telinga kita bersama. Banyak orang memahami kemiskinan sebagai lawan dari kaya, yang artinya miskin adalah keadaan tidak kaya, atau kaya adalah keadaan tidak miskin. Padahal tidak sesederhana itu memahami kemiskinan. Indikator kemiskinan pun tidak benar-benar bisa nampak secara kasat mata. Bukan berarti yang rumahnya tidak gedong itu selalu miskin. Begitu sebaliknya, belum tentu rumahnya yang tampak mewah adalah orang kaya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengajukan satu pertanyaan. Apa sih pentingnya memahami kemiskinan? Setidaknya ada dua hal yang Mimin rasa bisa jadi jawaban akan pentingnya memahami kemiskinan. Yang pertama, dengan mengetahui siapa yang miskin dan siapa yang kaya, setidaknya kita bisa turut memantau bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada orang miskin sudah tepat sasaran atau belum. Jangan-jangan indikator yang digunakan untuk pemerintah tidak tepat. Seperti misalnya, orang miskin adalah yang rumahnya belum memakai tembok atau batu, bata, dan semen. Yang kedua, dengan mengetahui kemiskinan, kita jadi tahu siapa saja yang bisa jadi target dari zakat dan sedekah kita, atau jangan-jangan kita sendiri inilah orang miskin itu, hingga pantas menerima zakat dan sedekah. Bisa jadi. Lalu siapa saja sih yang pantas dianggap sebagai orang miskin itu? Dalam Islam, ada dua istilah yang mendekati pertanyaan di atas, yakni fakir dan miskin. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Jadi bisa kita simpulkan, dalam Islam, miskin itu belumlah level terbawah dalam hierarki ekonomi. Ada lagi satu level di bawahnya, yakni fakir. Ukuran keduanya adalah kemampuan untuk mencukupi penghidupannya. Fakir tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, sedangkan miskin memiliki tapi belum cukup untuk memenuhi penghidupannya. Hampir senada dengan pandangan Islam, dalam pandangan umum, kemiskinan itu menunjuk pada ketidakcukupan dan ketidaksanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, dan papan. Penelitian-penelitian di wilayah pedesaan pun, termasuk di Indonesia, menyimpulkan bahwa kemiskinan pertama menunjuk pada kekurangan yang dialami seseorang dalam hal pemilikan dan penguasaan sumber daya ekonomi, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangganya tidak bisa tercukupi. Dalam menentukan ukuran kemiskinan, BPS berlandaskan pada besaran pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non-pangan rumah tangga per orang per bulan. Dengan cara itu, berarti kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi per kapita di bawah satu standar tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan atau poverty line. Pengeluaran penduduk per bulan yang berada pas dan di bawah ukuran garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin. Ukuran garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan. Pertama, pengeluaran untuk memperoleh sekeranjang makanan dengan kandungan 2100 kalori per kapita per hari, dan kedua, pengeluaran untuk memperoleh sekeranjang bahan bukan makanan yang juga dianggap sebagai kebutuhan dasar seperti untuk pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Berdasarkan perhitungan BPS, ukuran garis kemiskinan pada tahun 2019 ini sekitar Rp1.990.170. Namun, Bank Dunia atau World Bank menetapkan garis batas kemiskinan berdasarkan pendapatan $2 Amerika Serikat per orang per hari. Ini berarti besarnya lebih 2 kali lipat dari ukuran yang diajukan BPS, sehingga hampir dari setengah jumlah penduduk Indonesia tergolong miskin.
karena hidup dengan pengeluaran kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per orang per hari. Bahkan Bank Dunia memperkirakan sekitar 7% penduduk Indonesia berpendapatan hanya 1 dolar Amerika Serikat. Jadi kalian semua sudah paham ya, siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah hemat dan kerja keras bisa mengatasi kemiskinan? Seperti yang kita sering mendengar, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tapi belum tentu loh, hemat bisa menyebabkan jadi kaya. Bagi mereka yang pendapatannya melimpah ruah, hemat mungkin bisa jadi penyebab seseorang kaya. Namun, bagi yang pendapatannya tidak seberapa, hemat tidak akan banyak merubah keadaan ekonominya. Kerja keras pun tidak banyak memberikan dampak. Petani kecil bekerja keras tidak akan banyak merubah nasibnya jika harga jual padi anjlok seanjloknya. Jadi, miskin tidak melulu disebabkan oleh sifat boros dan kemalasan. Kadang struktur sosial tidak memberikan kesempatan kepada seseorang hingga membuat seseorang awet menjadi orang miskin. Lalu, apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak memberikan peluang dan kesempatan untuk bisa terlibat dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi. Dalam proses relasi antar individu atau kelompok dalam memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi, memunculkan adanya sebagian kecil orang yang bisa memiliki dan menguasai sumber-sumber daya ekonomi, yakni yang disebut kaum elit. Kaum elit ini selanjutnya melakukan konsolidasi melalui lembaga-lembaga tertentu agar sumber-sumber daya ekonomi yang dikuasai mereka tetap terjaga. Dengan demikian, yang kaya akan terus kaya, sedangkan yang miskin akan terus miskin. Dengan demikian, sekali lagi, kemiskinan tidak selalu diakibatkan oleh boros dan malas. Lalu, sesulit apa mengatasi kemiskinan akibat struktur dan tanggung jawab siapa? Tulis pendapatmu di komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.